Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Indah Damayanti dari kelas A angkatan 24 dengan NIM 24050766036. Jadi pada hari ini saya akan mengulas kembali materi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai folklore lisan dan folklore sebagian lisan. Jadi folklore lisan, langsung aja kita membahas materinya. Folklore lisan merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu masyarakat. Folklore biasanya berkembang melalui tradisi lisan, kebiasaan, serta praktik budaya yang dilakukan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan. Nah, penyampaian nilai-nilai budaya serta penguatan identitas suatu kelompok masyarakat. Jadi, folklore lisan itu bagian dari folklore yang disebarkan atau disampaikan secara murni melalui ucapan atau tutur kata dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Folklore lisan biasanya menjadi milik bersama masyarakat, bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penciptanya, serta dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Folklore lisan memiliki beberapa fungsi penting seperti sebagai sarana hiburan, sarana pendidikan, serta media untuk menyampaikan nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, adapun bentuk-bentuk dari folklore lisan itu ada bahasa rakyat. Nah, bentuk pertama dari folklore lisan itu bahasa rakyat. Ya, bahasa rakyat merupakan variasi bahasa yang berkembang dalam kelompok masyarakat tertentu, seperti logat atau dialek, slang atau bahasa kelompok tertentu, bahasa rahasia yang digunakan oleh komunitas tertentu, serta bahasa bertingkat yang terdapat dalam budaya Jawa, Sunda, dan Bali yang menyesuaikan cara berbicara dengan status sosial lawan bicara. Nah, bahasa rakyat itu mencerminkan identitas budaya dan kebiasaan komunikasi dalam suatu masyarakat. Nah, yang kedua itu ada ungkapan tradisional. Nah, ungkapan tradisional atau peribahasa itu merupakan kalimat pendek yang berisi kebijaksanaan atau pengalaman hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti contohnya itu seperti telur di ujung tanduk, buah yang manis berulat di dalamnya. Nah, ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberikan nasihat, kritik, atau pengingat kepada seseorang dengan cara yang lebih halus. Yang ketiga itu ada pertanyaan tradisional atau teka-teki. Nah, bentuk teka-teki merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban tertentu dan biasanya disampaikan secara kiasan atau simbolis. Contohnya, apa yang bisa naik tetapi tidak pernah turun? Nah, itu jawabannya adalah umur. Nah, teka-teki memiliki fungsi sebagai hiburan, melatih kecerdasan, serta sebagai permainan dalam interaksi sosial masyarakat. Nah, yang keempat itu ada puisi atau sajak rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra lisan yang bentuknya tidak bebas, melainkan memiliki pola tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Contohnya adalah tembang macapat dalam budaya Jawa, serta sindiran dalam budaya Sunda. Nah, puisi rakyat sering kali digunakan untuk menyampaikan nasihat, sindiran, atau ungkapan perasaan masyarakat. Yang kelima, itu ada cerita prosa rakyat. Nah, cerita prosa rakyat merupakan cerita yang disampaikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, cerita prosa rakyat itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, itu ada mite atau mitos, yaitu cerita yang dianggap suci dan benar-benar terjadi oleh masyarakat. Nah, biasanya berkaitan dengan dewa-dewi, atau asal-usul dunia. Yang kedua itu legenda, yaitu cerita yang dipercaya pernah terjadi dan biasanya berkaitan dengan suatu tempat atau tokoh tertentu. Ketiga itu dongeng, yaitu cerita yang bersifat hayalan atau rekaan tetapi mengandung pesan moral dan nilai kehidupan. Bentuk yang keenam yaitu nyanyian rakyat. Nah, itu bentuk terakhir dari folklore lisan. Nah, nyanyian rakyat itu merupakan lagu tradisional yang diwariskan secara lisan di dalam masyarakat dan memiliki berbagai variasi. Nah, nyanyian rakyat dapat difungsikan sebagai sarana hiburan, penyemangat dalam kegiatan tertentu seperti kerja atau perjuangan, serta menjadi media untuk menyampaikan sejarah dan tradisi masyarakat. Itu untuk materi folklore lisan. Yang selanjutnya adalah folklore sebagian lisan. Nah, folklore sebagian lisan adalah tradisi budaya yang menggabungkan unsur lisan dan unsur non-lisan, seperti tindakan, simbol, dan praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, tradisi ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan, kebiasaan, dan aktivitas budaya masyarakat. Nah, adapun bentuk-bentuk folklore sebagian lisan itu pertama ada kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat merupakan keyakinan masyarakat terhadap tanda-tanda tertentu atau hal-hal yang bersifat supranatural
Contohnya itu seperti ritual memandikan kucing agar hujan turun, larangan bagi wanita hamil untuk melakukan kegiatan tertentu, serta kepercayaan terhadap makhluk gaib. Nah, kepercayaan ini sering berfungsi sebagai pengendali sosial dan pedoman perilaku dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada tarian rakyat. Tarian rakyat adalah tarian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun melalui praktik langsung dan penjelasan secara lisan. Contohnya adalah tari bedaya, tari tortor, dan tari doger. Nah, tarian ini menjadi bagian dari identitas budaya dan tradisi suatu daerah. Yang ketiga, itu ada permainan rakyat. Nah, permainan rakyat merupakan permainan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik dan penjelasan secara lisan. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak maupun masyarakat sebagai sarana hiburan sekaligus pembelajaran sosial. Yang keempat itu ada teater rakyat. Teater rakyat adalah bentuk pertunjukan tradisional yang menggabungkan unsur lisan seperti dialog dan cerita dengan unsur non-lisan seperti gerakan tubuh, musik, dan kostum. Contohnya, antara lain itu ada wayang orang, ludruk, lenong, ketoprak, dan randai. Ya. Yang kelima itu ada upacara adat. Upacara adat merupakan ritual tradisional yang memadukan doa atau mantra dengan tindakan simbolis tertentu. Nah, contohnya adalah upacara kelahiran, pernikahan, dan berbagai ritual adat lainnya yang bertujuan untuk menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.